Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Kamil Putra dengan NIM A1A325087. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah globalisasi. Di sini saya akan membacakan resume dari bab 17, yaitu tentang liberalisasi pendidikan tinggi. Yang pertama, saya akan membacakan pendahuluan. Pendidikan tinggi telah menjadi isu sentral dalam tatanan global kontemporer. Transformasi pemahaman masyarakat menjadikan pendidikan tinggi bukan lagi sekedar kebutuhan sekunder atau tersier, melainkan telah bergeser menjadi kebutuhan primer. Menurut The General Agreement on Trade in Service atau GATS, pendidikan tinggi mencakup post-secondary, technical, and vocational education, and other higher education service leading to university degree or equivalent. Nah, di Indonesia, fenomena ini tercermin dari peningkatan signifikan jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun. Nah, meningkatnya permintaan ini mendorong persaingan antar perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan mereka. Salah satu bentuk respon terhadap dinamika ini adalah dengan mengejar predikat world class atau university, sebuah konsep yang menghubungkan pendidikan tinggi dengan proses liberalisasi dan internasionalisasi yang semakin masif. Nah, selanjutnya itu tentang internasionalisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi. Isu pendidikan tinggi kini telah melampaui batas-batas nasional dan berkembang menjadi isu global. UNESCO dan Council of Europe melalui Code of Practice on Transnational Education pada tahun 2001 memperkenalkan istilah transnational education untuk menggambarkan fenomena di mana peserta didik berada di negara yang berada dari negara tempat lembaga pendidikan tersebut beroperasi. Jan Knecht mendefinisikan internasionalisasi sebagai proses mengintegrasikan dimensi internasional, antar budaya, dan global ke dalam tujuan, fungsi, atau penyampaian pendidikan pasca sarjana. Sementara itu, istilah borderless education semakin populer digunakan untuk menggambarkan memudahkannya batas konseptual, disiplin, dan geografis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, liberalisasi pendidikan tinggi memperoleh pijakan institusional yang kuat ketika Gates memasukkan pendidikan ke dalam salah satu dari 12 sektor jasa yang dapat diliberalisasikan. Perjanjian ini kemudian diteruskan oleh WTO dalam kerangka Gates yang mulai berlaku sejak 1995. Selain itu, World Bank melakukan kebijakan berjudul Higher Education Lessons of Experience pada 1994, juga turut mendorong reformasi pendidikan tinggi, khususnya bagi negara-negara berkembang, dengan merekomendasikan 4 hal. Yang pertama, diferensial institusi perguruan tinggi. Yang kedua, diversifikasi sumber pendanaan. Yang ketiga, pendefinisian ulang peran pemerintah. Dan yang keempat, fokus pada kualitas, performa, dan persamaan. Nah, masuknya isu pendidikan tinggi dalam agenda lembaga-lembaga ekonomi global menyiratkan bahwa pendidikan tidak lagi menjadi domain eksklusif pemerintah. Sektor swasta pun semakin aktif berperan di bidang ini, didorong oleh dua faktor utama, yaitu diversifikasi sumber pendanaan dan kepedulian terhadap dimensi interkultural. Persaingan antar penyedia jasa pendidikan semakin ketat, mendorong setiap lembaga untuk membangun branding dan memperoleh akreditasi terbaik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya yaitu kritik terhadap liberalisasi pendidikan tinggi. Liberalisasi pendidikan tinggi menuai kritik luas dan dari berbagai kalangan, terutama setelah krisis finansial global yang mempersempit akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang semakin mahal. Perdebatan ini berpusat pada pertanyaan mendasar. Apakah pendidikan tinggi merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan, ataukah
ia merupakan hak asasi manusia yang semestinya diakses oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Fasel dan Saner, pendidikan adalah hak manusia yang semestinya bisa diakses oleh setiap orang dalam kondisi yang optimal, lebih dari sekedar penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan merupakan instrumen publik yang krusial untuk menjamin integrasi mahasiswa ke dalam masyarakat sipil, memperkuat kohesi sosial dan nasional, serta memastikan pemerataan akses pengetahuan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Gates sebagai instrumen liberalisasi mendapatkan sorotan tajam karena dinilai mengancam pendidikan publik. Berdasarkan prinsip persaingan bebas, Gates cenderung memprioritaskan nilai-nilai ekonomi di atas nilai sosial dalam pemberian layanan pendidikan. Gries Haber, Otto, dan Sanger mendefinisikan Gates sebagai perjanjian kerangka kerja yang bersifat work in progress dirancang untuk perluasan liberalisasi secara terus-menerus melalui renegosiasi yang tidak kesudahan. Kelemahan mendasar Gates terletak pada kecenderungan memperlakukan pendidikan sebagai sektor pelayanan komersial semata, tanpa memberikan perhatian khusus terhadap fungsi sosial pendidikan. Selanjutnya, reaksi masyarakat di berbagai negara. Di Indonesia, kritik terhadap liberalisasi pendidikan mencapai puncaknya pasca pengesahan Badan Hukum Pendidikan atau BHP. Mahkamah Konstitusi akhirnya melakukan judicial review dan membatalkan pengesahan undang-undang tersebut pada 2010. Sebagai penggantinya, pemerintah membentuk Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang disahkan pada Juli tahun 2012. Namun, undang-undang baru ini kembali dikritik oleh berbagai pihak, termasuk BEM, KM, UGM, Pusat Studi Pancasila UGM, BEM Universitas Indonesia, dan Gabungan Mahasiswa Solo karena dianggap masih mengandung nuansa liberalisasi. Selanjutnya itu signifikan isu liberalisasi pendidikan tinggi. Isu liberalisasi pendidikan tinggi dikategorikan sebagai isu global kontemporer yang signifikan karena memenuhi 4 kriteria utama. Yang pertama, isu memiliki dampak yang luas dan besar bagi banyak orang. Pendidikan tinggi kini menjadi kebutuhan utama. Yang kedua, isu ini bersifat lintas batas. Liberalisasi pendidikan tinggi telah menjadi pembahasan sebagai organisasi internasional seperti UNESCO, Gates, WTO, dan World Bank yang anggotanya tersebar di seluruh dunia. Yang ketiga, isu ini bersifat relatif menatap dan memerlukan tindakan jangka panjang. Yang keempat, terdapat aspek kesaling hubungan yang kuat dalam isu ini. Globalisasi pendidikan dan kemajuan teknologi informasi memungkinkan mahasiswa bersekolah di luar negeri. Dosen mengajar di berbagai universitas, serta kuliah berlangsung secara daring lintas batas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tinggi di satu negara dapat memengaruhi masyarakat di negara lain. Nah, jadi kesimpulannya, liberalisasi pendidikan tinggi merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, liberalisasi membuka peluang kompetisi yang dapat mendorong peningkatan mutu, memperluas akses, dan menghadirkan inovasi dalam sistem pendidikan. Di sisi lain, liberalisasi tanpa pengawasan yang memadai berisiko mengubah pendidikan menjadi komoditas eksklusif yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan yang mampu. Nah, jadi mungkin segitu dulu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.